Selamat siang teman-teman. Kami, kelompok 5 dari kelas Statistika Inferensial dan Kuantitatif NZ263A dan B. Nah, di sini teman-teman, izinkanlah kami untuk menjelaskan dan mengenal bersama-sama apa itu SPSS dan IBM Statistik. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, akan tetapi dalam video kali ini, kita memang telah mereview dari berbagai sumber, baik dari link YouTube dan juga di internet. Jadi untuk itu, apabila teman-teman memiliki pengetahuannya lebih dari apa yang kami jelaskan dalam video kali ini, teman-teman bisa menambahkan dan bisa saling melengkapi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa memberikan komentar di dalam kolom komentar di bawah ini. Nah, kita memasuki dari pengenalan yang pertama. Kami, sebelum masuk ke video, izinkanlah kami untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Fasila Manggarani dengan NIM 20.2021.006. Kemudian yang kedua ada Ida Kristiana dengan NIM 20.2021.009. Yang ketiga terdapat Desvira Alifa dengan NIM 20.2021.023. Nah, selanjutnya pada video ini akan memasuki tahap penjelasan mengenai apa itu SPSS, yang kedua menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari SPSS, dan yang ketiga terdapat suatu sejarah dari SPSS yang terdapat hubungannya dengan IBM Statistik. Jadi, teman-teman, saya harap bisa menyimak video ini hingga selesai ya. Selanjutnya, apa sih itu SPSS? Nah, jadi teman-teman, SPSS ini adalah suatu program aplikasi atau software yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik. Jadi, untuk mengenal program statistik ini kan memiliki berbagai macam jenis ya teman-teman. Pada misalnya, terdapat suatu program aplikasi atau software yang seperti Excel. Nah, di Excel itu kan pastinya teman-teman bisa menghitung rata-rata, median, means, kemudian ada korelatif. Akan tetapi di dalam hal itu atau di dalam Excel tersebut memiliki keterbatasan. Nah, maka dari itu mungkin dari apa yang telah kami review, SPSS ini memiliki jenjang yang lebih lengkap dibandingkan dengan software tersebut. Memang Excel memang lengkap, akan tetapi jauh lebih lengkap lagi dengan menggunakan aplikasi atau software SPSS ini. Nah, akan tetapi kita perlu juga mengulas terlebih dahulu ya teman-teman, ternyata program khusus komputer statistik ini memiliki beberapa macam aplikasi atau software. Misalnya ada Stata, kemudian Minitab, SPSS ini, kemudian ada SAS, Evius, dan lain-lain. Nah, akan tetapi ternyata di dalam program aplikasi tersebut memiliki tingkatan seperti halnya tadi Excel, terus kemudian Excel itu jika di dalam program Excel fiturnya kurang lengkap ada SPSS. Nah, seperti hal itu terdapat tingkatan ternyata teman-teman. Untuk tingkatan tersulit yang pertama itu adalah ada SAS, kemudian tingkatan di bawahnya yang nomor 2 itu ada Stata, yang ketiga baru SPSS ini. Jadi teman-teman pasti bisa mereview dan juga belajar mengenai SPSS ini. Dan ternyata bahwa dalam pengolahan data statistika yang sering digunakan oleh mahasiswa yang telah kami gali di internet, itu aplikasi SPSS ini sering digunakan untuk mahasiswa untuk mengolah data statistik yang dikembangkan oleh IBM. Nah, nanti untuk IBM sendiri ini akan dijelaskan oleh rekan saya di akhir video nanti yang berkaitan dengan sejarahnya. Nah, untuk selanjutnya terdapat akronim dari SPSS ini. Nah, dari Statistical Package for the Social Science, mohon maaf apabila dalam uh, dalam membaca ini saya salah, bisa dilengkapi ya teman-teman. Dari Statistical Package for the Social Science ini adalah originalnya atau aslinya, di mana masih dalam bentuk statistik ilmu sosial. Nah, kemudian beberapa waktu berjalan, setelah waktu berjalan ke depan, dari beberapa dekade kemudian, dikenal akronim dari SPSS ini, yaitu Statistical Product and Service Solution, di mana pada saat ini atau now, itu produk software statistik ini menganalisis dan juga memberikan solusi layanan mengenai analisis statistik. Jadi, Statistical Products and Service Solution
solution ini memiliki jangkauan atau fungsi yang lebih luas lagi, teman-teman. Jadi, selain memberikan produk mengenai software sebagai statistik, dia juga menganalisis dan memberikan suatu solusi sebagai layanan analisis statistik tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang Eee, ketiga, nah pada apa yang telah kami review itu mengapa sih harus menggunakan SPSS. Nah, tadi memang dari runtutan, jenjang SPSS itu terdapat pada kategori yang ketiga untuk menganalisis data. Nah, ternyata SPSS ini, suatu aplikasi atau software yang berfungsi untuk menganalisis statistik, untuk mengolah data, serta memanajemen data, di mana SPSS sendiri ini juga akan memberikan suatu kemudahan dengan berbagai fitur-fitur yang lengkap di dalamnya. Apa saja sih fitur-fitur lengkap di dalamnya? Kenapa kok, SPSS ini bisa dikatakan memberikan kemudahan? Dan juga kenapa banyak mahasiswa yang telah menggunakan aplikasi SPSS ini untuk pengolahan data atau memanajemen data. Jadi, dari SPSS ini memiliki berbagai fitur. Nah, sebelumnya, terkait dengan SPSS, dengan SPSS ini kita juga dapat membuat laporan berbentuk tabulasi. Nah, dari apa yang telah kami review, ternyata SPS juga bisa membuat laporan berbentuk tabulasi, kemudian juga grafik, kemudian diagram dan berbagai distribusi, kemudian statistik deskriptif dan beserta analisis statistik yang lebih kompleks. Jadi dengan SPSS ini, kenapa tadi dikatakan memberikan kemudahan? Ternyata SPS ini memiliki beberapa fasilitas yang terdapat di dalamnya. Nah, di mana di sini kita telah mengambil dari 3 fasilitas. Yang pertama ada data editor, viewer, dan juga multidimensional pivot tables. Jadi yang pertama yaitu terkait dengan data editor. Nah, data di editor itu apa? Dari apa yang telah kami gali dan juga telah kami review, data editor itu merupakan suatu jendela yang digunakan untuk mengolah data seperti spreadsheet. Jadi nanti di spreadsheet tersebut, teman-teman semacam di Microsoft Excel itu bisa mengedit data di dalam situ. Nah, kemudian yang kedua ada viewer. Apa sih viewer? Viewer itu adalah output yang bisa menunjukkan dan juga bisa menghilangkan hasil dari pengolahan data teman-teman. Jadi di jendela viewer ini bisa memudahkan menghubungkan aplikasi SPSS ini dengan aplikasi yang lain seperti Excel, kemudian Word, dan juga bisa di PDF-kan gitu. Kemudian ada multidimensional pivot tables. Nah, apa sih multidimensional pivot tables ini? Nah, ternyata multidimensional pivot tables ini merupakan suatu fasilitas yang memungkinkan untuk mengeksplorasi tabel dengan pengaturan baris, kemudian garis, sehingga di dalam satu grup tertentu dapat ditampilkan dalam satuan waktu. Nah, mungkin teman-teman dari data editor, viewers, multidimensional pivot tables ini ada yang lebih uh, jangkauannya lebih luas atau teman-teman uh, mungkin dari apa yang saya jelaskan, ada keperluan data editor tuh seperti ini, viewers seperti ini, multidimensional pivot table seperti ini, bisa sekali dilengkapi dengan cara memberikan penjelasan di kolom komentar di bawah ini. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari SPSS, hingga sampai pada sejarah SPSS seperti apa yang berkaitan dengan IBM statistik akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ida Prisciana dan Desira Ali. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan SPSS berdasarkan video yang telah kami review. Jadi untuk kelebihannya, aplikasi ini dapat dipergunakan dalam mengakses banyak jenis format menjadi data. Kemudian, kelebihan yang kedua, tampilan yang disediakan aplikasi SPSS ini terkesan lebih informatif. Kemudian, menampilkan alasan ketika terjadi missing data, jadi informasi yang diberikan akan menjadi lebih akurat. Dan kelebihan yang selanjutnya, pengguna
aplikasi SPSS tidak diharuskan untuk belajar bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk kekurangan dari SPSS ini. Jadi yang pertama, aplikasi ini merupakan aplikasi statistika berbayar. Jadi apabila kita mau menggunakannya, kita diharuskan untuk membayar terlebih dahulu atau berlangganan. Kemudian, walaupun termasuk aplikasi les coding, akan tetapi penggunaan haruslah menguasai ilmu dasar statistik. Kemudian, aplikasi ini terus melakukan upgrade pada versinya sehingga tampilannya akan berbeda pada setiap versinya, sehingga terkadang memerlukan adaptasi bagi para penggunanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya SPSS. Jadi, SPSS itu didirikan pada tahun 1968 oleh 3 tokoh. Kemudian di tahun 2009, SPSS dibeli oleh IBM. Nah, apa itu IBM? IBM adalah perusahaan teknologi dari Amerika Serikat dan SPSS tersebut dibeli untuk tujuan analisis software statistik. Nah, selanjutnya di tahun 2015, SPSS berubah nama dengan versi terbarunya yaitu menjadi IBM SPSS Statistik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.